Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam di Day Aro DJ. Dan masih di Curhat Malam edisi 3. Malam ini saya tengah berpikir tentang satu hal yang sudah melekat di diri kita sebagai bangsa Indonesia, yakni tentang bahasa Indonesia. Satu ketika saya pernah melamun berangan-angan kenapa orang Jawa yang notabene menjadi mayoritas di negeri ini, dan bahkan dalam data sejarah tahun 1945 orang Jawa menempati prosentase 40% dari total populasi bangsa Indonesia. Tapi kenapa kemudian yang digunakan adalah bahasa Indonesia yang secara lahiriahnya adalah merupakan satu adopsi dari bahasa Melayu yang kemudian dimodifikasi dengan bahasa serapan dan lain sebagainya dan jadilah bahasa Indonesia seperti itu. Dalam data yang saya temukan juga ternyata bahasa Melayu saat itu digunakan oleh bangsa Melayu yang rata-rata berada di daerah Sumatera, itu pun Sumatera bagian Riau dan sekitarnya, itu hanya sekitar dituturkan oleh hanya sekitar 5% kayak gitu dari total populasi bangsa Indonesia. Tapi kemudian ketika Indonesia merdeka, bahasa Indonesia dipilih menjadi bahasa nasional, bahasa persatuan, yang memang dalam Sumpah Pemuda di periode sebelumnya ini memang menjadi salah satu bahasa salah satu aspek bahwa kita satu itu adalah penggunaan bahasa yang sama, yakni bahasa Indonesia. Namun yang perlu kita tekankan adalah coba bayangkan kalau orang Jawa, suku Jawa saat itu nekat atau ambisi untuk menggunakan bahasa tuturnya, bahasa ibunya sebagai bahasa nasional. Apa yang akan terjadi pada bangsa kita kayak gitu. Beruntung suku Jawa saat itu memang yang banyak duduk di pemerintahan rata-rata, bahkan presiden kita Presiden Soekarno notabene adalah orang Jawa. Beberapa tokoh Kiai Haji Wahid Hasyim dan masih banyak lagi tokoh-tokoh banyak yang dari Jawa. Di samping memang ada pemuda-pemuda asal Minang seperti Bung Hatta dan masih banyak lagi. Tentu kita harus bersyukur karena bangsa Indonesia dalam hal ini mayoritasnya orang Jawa saat itu mau legowo, kata orang Jawa, mau berbesar hati untuk menggunakan bahasa persatuan, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional gitu. Bayangkan jika orang Jawa menolak dan ngotot pakai bahasa Jawa, maka kemudian itu akan juga diikuti oleh suku-suku yang lain. Itulah yang terjadi kepada, mohon maaf, tetangga kita, negara Malaysia, yang hari ini menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa nasional. Namun Anda akan lihat di sana etnisnya masing-masing punya bahasa yang digunakan, tapi mereka tidak mampu menguasai bahasa nasional kayak gitu. Maka ketika kita main ke Malaysia, maka akan menemui orang, mohon maaf, etnis Chinese pasti pakai bahasa Mandarin seperti itu. Tidak bisa bahasa Melayu, banyak ini. Etnis India nggak bisa bahasa Malaysia, tidak bisa bahasa Melayu. Kenapa? Karena yang digunakan bahasa Melayu adalah bahasa mayoritas yang tidak mengakomodir perbedaan-perbedaan yang sebenarnya itu dibutuhkan kayak gitu. Maka kemudian akhirnya orang Malaysia
kebanyakan lebih bisa bahasa Inggris, ya, utamanya suku-suku yang etnis-etnis yang minoritas itu, ketimbang bahasa nasionalnya, bahasa Melayu. Nah, apalagi kalau kita dengar, contohnya adalah pemisahan diri Singapura dari Malaysia kan, ya salah satunya faktor etnisitas gitu, karena Singapura banyak etnis Chinese, ya, Tionghoa seperti itu. Dan itu tentu juga nanti berimbas pada bahasa yang digunakan, alhasil menggunakan bahasa Inggris ya, sebagai bahasa yang bisa menghubungkan semua orang. Kita juga beruntung tentunya atas fakta-fakta ini, karena kita memiliki bahasa kedua, selain kan bahasa yang diusung, bahasa yang berasal dari minoritas, tetapi kini digunakan oleh 270 jutaan orang di Indonesia, bisa menguasai bahasa Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, suku Papua, suku-suku di timur, orang Maluku, orang Jawa, orang Sunda, orang Melayu, orang Bugis, ya, orang Bali, semuanya bisa menggunakan bahasa Indonesia. Inilah kita harus belajar dalam konteks era saat ini. Sisi legowo dari founding fathers kita itu harus kita pelajari, bahwa mereka legowo menanggalkan etnisitas, legowo menanggalkan identitas, legowo menanggalkan segala yang melekat pada diri mereka yang pada hakikatnya adalah sebuah kebanggaan. Mereka tanggalkan untuk bersama-sama apa? Mencapai Indonesia satu, Indonesia merdeka, Indonesia jaya. Hari ini kita tidak ada kendala dengan bahasa, tetapi jika kita lihat identitas-identitas yang didengung-dengungkan itu kemudian akan menjadi bahaya ketika masuk pada ranah politik. Tidak ada yang mengalah, justru menggunakan identitas sebagai cara untuk menggalang, untuk mengumpulkan massa, menggalang suara, dan meraih kuasa. Seperti itu. Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan seharusnya menjadi tonggak bagi kita untuk percaya bahwa kita adalah saudara, kita bersama karena saling menanggalkan ego, bukan saling mengeraskan ego, menggaungkan ambisi, melakukan satu hal yang membuat keras hati dan berujung pada perpecahan. Kita juga perlu ingat bahwa kendati dalam beberapa literatur, meskipun ini kontroversi ya, Belanda ya sekitar 3,5 abad konon katanya menjajah kita, meskipun sekali lagi ini kontroversi gitu ya. 3,5 abad Belanda menjajah kita, dan faktanya apa? Di tahun 1940 bahasa Belanda tidak bisa menggurita di bumi Nusantara. Bahasa Belanda tidak bisa menjadi bahasa Inggris layaknya di Malaysia, bahasa Inggris layaknya di negara-negara yang sekarang menjadi Commonwealth, negara persemakmuran itu tidak. Tahun 1940 Belanda, bahasa Belanda hanya bisa mencapai persentase 2% di negeri ini terkait dengan mereka yang mampu menggunakan bahasa Belanda. Jadi hanya ada 2%. Karena apa? Ya karena sekali lagi kita sebagai bangsa Indonesia sama-sama menanggalkan ego dan menjunjung tinggi persatuan, salah satunya menggunakan bahasa Indonesia. Ya kendati ada berbagai macam versi ya, termasuk ketika dalam ranah lokalitas kita tidak perlu menggunakan bahasa misalnya bahasa Indonesia dalam ini ya, dalam diskusi, dalam percakapan sehari-hari. Menggunakan bahasa daerah juga tidak ada salahnya seperti itu, karena itu bagian dari juga menjaga lokalitas, kekayaan lokalitas. Tetapi sekali lagi kita harus tetap mempertahankan bahasa Indonesia bersama-sama. Kita juga harus beruntung karena negara lain semisal Brasil misalnya, Brasil tidak memiliki bahasa persatuan. Hari ini tidak ada bahasa Brasil. Mereka dijajah Portugis dan hari ini bahasa mereka masih bahasa Portugis gitu. Mengenaskan bukan? So, bersyukurlah kita diikat oleh bahasa yang sama,
bahasa Indonesia, bahasa Persatuan Bhinneka Tunggal Ika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.